Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih sudah berikan kami kesempatan untuk beribadah hari ini. Hari ini kami akan memuji nama-Mu, kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami supaya kami dapat memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Tuhan itu sangat ingin anak-anaknya, yaitu kita, untuk mau ikut perintah Tuhan. Dia memberikan peraturannya untuk kebaikan kita sendiri. Jadi, apakah adik-adik mau taat sama Tuhan? Yuk, kita menyanyikan lagu TAAT, Taat. Kita mau belajar untuk menaati segala firman-Nya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mengatakan bahwa saya mau taat padanya. Adik-adik, Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, karena Dia sangat mengasihi kita. Maka dari itu, kita pun harus mengikuti teladan Tuhan dan mengasihi teman-teman kita semua. Mari kita memohon agar Tuhan memampukan kita untuk mengasihi sesama kita. Tuhan
Story time. Shalom adik-adik sekalian. Baiklah, sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali untuk waktu ini, di mana kami kembali dapat belajar dari firman-Mu, merenungkan. Tuhan, tolong kami, agar kami tidak hanya membaca, kami tidak hanya merenungi firman-Mu, tapi berikanlah kami kekuatan oleh Roh Kudus untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong setiap kami, siapkan hati kami, hati yang teduh, hati yang terbuka untuk mau diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong setiap kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, mari bersama kita membuka Alkitab kita. Yang pertama, mari kita buka di dalam Keluaran 20, ayatnya yang ke-12a. Dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian kita kembali lihat di dalam 1 Samuel, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Ayat yang pertama, ada seorang laki-laki dari Ramataim di tanah Suf dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, adalah imam Tuhan di sana. Adik-adik, menurut kalian, apa sih arti kata hormat? Nah, betul sekali. Artinya adalah mengasihi, menghargai, dan menaati. Firman Tuhan kita pada hari ini dari 1 Samuel 1 ayat yang ketiga. Adik-adik, setiap tahun Elkana dan istrinya Hana pergi ke Silo untuk beribadah kepada Allah dan mempersembahkan korban. Meskipun Elkana dan Hana saling mengasihi, mereka tidak mempunyai anak. Suatu ketika mereka lagi mengunjungi bait suci di Silo, Hana berdoa dan memohon kepada Allah untuk memberikan kepadanya seorang anak laki-laki. Aku berjanji akan mempersembahkan dia untuk melayani Engkau Tuhan, katanya. Imam Eli mengamati Hana ketika dia berdoa. Dan ketika Hana akan pergi, Eli memberkati dia dan mengatakan, kiranya Allah Israel memberikan kepadamu apa yang kau minta. Pergilah dengan selamat. Hari itu Hana meninggalkan bait suci dengan hati yang gembira. Beberapa waktu kemudian Hana melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Samuel. Setelah dia menyusui Samuel yang masih kecil itu, dia dan Elkana membawa Samuel ke Silo. Mereka mengunjungi bait suci dan mempersembahkan korban kepada Allah. Kemudian mereka mengantar anak itu kepada Eli. Inilah anak laki-laki yang Tuhan berikan kepadaku, kata Hana kepada Imam Eli. Sekarang aku menyerahkannya kembali kepada Tuhan, dan dia akan menjadi milik Tuhan seumur hidupnya. Hana memberikan Samuel kepada Eli untuk dirawat dan dididik, menjadi pelayan bagi pekerjaan Tuhan. Samuel bertumbuh menjadi besar dan setiap tahun orang tuanya mengunjungi dia di bait suci dan membawakannya jubah yang baru. Eli sendiri memiliki 2 anak laki-laki. Nama mereka adalah Hofni dan Pinehas. Setiap hari mereka bekerja di rumah Allah, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melayani Dia. Bukannya mengajarkan umat Allah bagaimana menaati hukum Allah,
Sebaliknya, mereka justru memimpin orang-orang itu untuk berdosa terhadap Allah. Ketika orang-orang membawa korban persembahan mereka kepada Tuhan, Hofni dan Pinehas bukan hanya mengambil apa yang bukan merupakan bagian mereka, tetapi juga mengambil bagiannya Allah. Ketika Eli mendengar tentang perbuatan anak-anaknya, dia bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian melakukan hal yang jahat itu?" Tetapi Hofni dan Pinehas tidak mendengarkan ayah mereka. Mereka tidak menghormati dia dan tidak menghormati Allah. Sebaliknya mereka terus melakukan hal-hal yang jahat yang sama. Meskipun Eli sedih karena perbuatan anak-anaknya, dia tidak memaksa mereka menaati dia. Dia tidak menghukum mereka sehingga mereka terus melakukan hal-hal yang salah. Allah sangat tidak senang, dan kemudian Allah mengutus seorang nabi untuk memperingatkan Eli tentang penghakiman yang akan tiba atas keluarganya. Sementara itu, Samuel yang muda terus melayani Tuhan sebagai penolong Eli. Setiap orang menyukai anak muda yang baik ini, dan Allah berkenan kepada Samuel. Pada suatu malam, Samuel sedang tidur di bait suci, di dekat tabut Allah. Tiba-tiba Tuhan memanggil namanya. Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu dia berlari kepada Eli karena dia mengira bahwa sang imamlah yang memanggilnya. Namun Imam Eli berkata, "Anakku, aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan setiap kali mendengar suara Tuhan, Samuel bangun dan datang kepada Eli. Akhirnya Eli berkata, "Tidurlah sekali lagi. Dan jika dia memanggil lagi, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka Samuel kembali ke tempat tidurnya. Sekali lagi, Tuhan memanggil namanya. Dan kali ini Samuel tahu siapa itu, dan dia menjawab, "Berbicaralah sebab aku mendengar." Kemudian Tuhan memberitahu Samuel bahwa dia akan mendatangkan hukuman pada keluarga Eli oleh karena dosa-dosa anak-anaknya, Hofni dan Pinehas, dan karena Eli tidak mendisiplinkan mereka. Kemudian Samuel tidur sampai pagi. Dan ketika dia bangun dan membuka pintu bait suci, dia takut untuk memberitahu Eli tentang apa yang telah Allah katakan kepadanya. Tetapi Eli memerintahkan dia untuk memberitahunya. Maka Samuel memberitahukan semua yang Tuhan katakan. Eli menerima penghakiman Allah. "Dialah Tuhan," kata Eli. "Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Setelah itu, Samuel terus hidup menghormati Tuhan. Setiap orang di Israel tahu bahwa dia adalah nabi Allah. Dan pada waktunya, Allah memakai bangsa Filistin untuk menghukum keluarga Eli atas dosa-dosa mereka. Hofni dan Pinehas tewas di dalam perang, dan tabut Allah dirampas oleh bangsa Filistin yang kejam. Ketika Eli mendengar kabar buruk itu, dia jatuh terlentang dan mati. Adik-adik, melalui kisah ini kita belajar seperti Samuel yang menghormati Imam Eli sebagai orang tuanya. Mari kita juga menghormati orang tua kita dengan mengasihi, menghargai, dan mau menaati mereka. Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Keluaran 20 ayat 12a. Mari kita bacakan ayat ini bersama sebanyak 4 kali. Keluaran 20 ayat 12a. "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu,
di tanah yang diberikan Tuhan. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Adik-adik, mari bersama kita sekali lagi menutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa ketika kami menjadi anak, haruslah kami menghormati ayah dan ibu kami. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan kami kekuatan melalui Roh Kudus, agar kami dapat melakukan seperti yang Tuhan mau. Agar kami dapat selalu menghormati, menaati ayah dan ibu kami. Seperti Samuel, kami pun kepingin agar Engkau memakai kami dalam hidup kami sebagai orang yang memuliakan nama-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan, dan dengarkanlah doa seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, apakah saya tetap harus menghormati orang tua saya, padahal mereka banyak kesalahan dan tidak pernah minta maaf? Adik-adik, sungguh suatu keadaan yang tidak mudah saat kita merasa orang tua kita tidak layak dapat hormat kita. Menghormati berarti memberikan nilai. Terlepas dari karakter orang yang melahirkan kita, mereka adalah orang tua kita dan kita harus menghormati mereka. Mereka mempunyai nilai karena peran mereka dalam penciptaan kita. Kita dapat menghormati peran mereka meskipun kita tidak selalu dapat menghormati perilaku mereka. Di masa kanak-kanak, menghormati dan menghargai ditunjukkan melalui kepatuhan. Anak-anak diperintahkan untuk menaati ayah dan ibunya yang sesuai dengan kebenaran. Sebagai anak Tuhan, seharusnya kita menunjukkan sikap menghargai kepada semua orang, apapun perilaku atau kedudukan mereka. Kita mungkin perlu menjauhkan diri dari orang-orang yang berbahaya, namun kita dapat melakukannya dengan sikap rendah hati dan baik hati, karena mereka juga diciptakan menurut gambar Allah. Orang tua dan kakek nenek sangat layak menerima sikap menghargai ini, karena peran mereka di dalam rencana Tuhan bagi kita. Setelah kita mencapai usia dewasa, kita tetap harus mempertimbangkan keinginan dan nasihat mereka sebagai cara untuk menghargai mereka. Selain itu, menunjukkan sikap menghargai kepada orang tua juga merupakan cara untuk memberikan teladan kepada generasi berikutnya tentang bagaimana kita ingin mereka memperlakukan kita. Song of the month. Yay! God, you made our big blue sky. You made the oceans deep and wide. God, you made the trees so tall. And your love is bigger than it all. God, you're bigger than big, stronger than strong. Yeah, you're mighty.
oceans deep and wide. Climbing with the trees so tall. Your love is bigger than it all. God, you're bigger than big, stronger than strong. Yeah, you're mightier than mighty, louder than the song. Your love for me stretches farther than far. I can't imagine just how big you are, just how big you are. God, you're bigger than big, stronger than strong. Yeah, you're mightier than mighty, louder than the song. Your love for me stretches farther than far. I can't imagine just how big you are, just how big you are. I can't imagine just how big you are, just how big you are. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.